Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan materi minggu lalu pada bab 1 mengenai pola bilangan. Sedikit kita refresh mengenai pola bilangan. Pola bilangan itu apa? Pola bilangan adalah suatu objek atau bilangan yang memiliki aturan atau urutan tertentu atau terurut secara sistematis. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mencari berapa sih banyak pada pola kesekian, pada pola kedua, ketiga, atau kesekian. Nah, baik, kita lanjutkan. Silahkan buka bukunya pada halaman 24. Di situ ada kegiatan 1.2 yaitu menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Maksudnya adalah jika diberikan gambar, kebetulan di sini gambarnya adalah bola, berarti gambar bola baik warna biru ataupun warna merah pada gambar pertama, pada pola pertama, urutan pertama, pada pola kedua atau urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Apabila di sini diberikan gambar tersebut tuangkan dulu atau rubah dulu ke dalam angka atau bilangan. Contoh pada pola pertama, di sini berarti ada dua. Berarti di sini yang pola kedua ini atau urutan kedua ini ada 6. Yang di sini ada 6 tambah 6 berarti ada 12 dan seterusnya. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mencari pola ke n, mencari pola ke n. Misalkan pola 1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Maksud yang ke n ini kita disuruh mencari, misalkan nanti ditanya pola ke-10, pola ke-11, pola ke-15. Berapa sih banyak bola ini pada pola ke-10? Berapa sih banyaknya bola-bola ini pada pola ke-100? Nah, itulah yang dimaksud kita menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Dari gambar kita tuangkan ke dalam angka. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan itu apa? Barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk mengurut sebuah aturan tertentu. Sama saja dengan karena ini masih dalam pola bilangan, maka pasti ada kata-kata aturan tertentu. Artinya bilangan-bilangan di sini, himpunan-himpunan di sini dia tidak tersebut secara sendirinya. Misalkan saja ada bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi antara 2 ke 4, 4 ke 8, 4 ke 6, dan 6 ke 8 ini pasti dibentuk oleh aturan-aturan yang sistematis. Berarti antara 2 ke 4 ini bertambah 2. Begitu juga 4 ke 6 pada pola kedua ke pola ketiga, 4 ke 6 ini juga bertambah 2. Nah, yang berikutnya juga sama. Artinya 2, 4, 6, 8 ini polanya bertambah 2. Kemudian pada yang B kita lihat 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12, 12 ke 15, dan seterusnya. Di sini terlihat bertambah 3. 6, 9 juga bertambah 3. Ini juga bertambah 3. Ini juga bertambah 3.
Maka 3, 6, 9, 12, 15 ini barisan bilangannya adalah, polanya adalah bertambah 3. Nah, dalam barisan bilangan di sini ada beberapa jenis. Yang pertama hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika? Mari kita bahas. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, misalkan di sini diberikan bilangan 6, 9, 12, 15 dan 18 serta seterusnya titik 3 kali ini dan seterusnya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita lihat antara 6 dan 9 ini dia bertambah 3. 9 ke 12 juga sama bertambah 3. 12 ke 15 bertambah 3. 15 ke 18 juga bertambah 3. Artinya polanya ini nanti pasti dia bertambah 3. Nah, dari setiap angka-angka di sini, bilangan-bilangan di sini tentu ada penamaannya. Nah, di sini ada keterangan pada barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan tersebut disebut suku. Suku pertama atau pola pertama adalah 6. Ya, ini suku pertama atau U1, ditulis U1 sama dengan 6. Suku kedua adalah 9. U2 adalah 9. Untuk suku ketiga adalah 12. Ditulis U3 sama dengan 12. Nah, jadi jika bilangan 18 ini berada pada pola keberapa? Berada pada suku keberapa? Tinggal kita hitung. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka 18 ini adalah U5 atau suku kelima. Nah, jadi barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Nah, intinya di sini barisan bilangan itu dia mempunyai beda. Jadi ciri dari aritmatika itu beda atau selisihnya dia adalah sama. Kalau di sini 3 semuanya. Kalau di sini 4 semuanya. Kalau di sini minus 2 semuanya. Pertanyaannya, apakah ada barisan yang bukan aritmatika? Tentu ada. Contohnya seperti apa? Contohnya, apabila di sini dia tidak sama, di sini kan 3. Jadi bedanya sama, itu aritmatika. Kalau bedanya tidak sama, maka itu bukan barisan aritmatika. Ya. Kunci dari sini adalah nanti kita perlukan suku pertama dan beda, serta nanti adalah suku ke N. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk umum barisan aritmatika. Bentuk umum ini maksudnya adalah rumus umum. Rumus umum barisan aritmatika adalah UN ini sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana UN ini adalah suku ke N yang mau dicari. Contoh misalkan U10 berarti suku ke 10, berarti suku 10 yang mau dicari. A itu apa? A itu adalah suku pertama, atau di sini adalah U1. N itu adalah bilangan bulat N yang mau dicari tadi, dikurang 1. B itu apa? B itu adalah beda. Pertanyaannya, beda itu apa sih? Beda itu adalah
selisih. Selisih itu apa? Selisih itu adalah hasil pengurangan. Pengurangan seperti apa? Nah, bisa kita lihat di tanda panah merah ini. Rumus untuk mencari beda adalah B sama dengan UN dikurang 1. Contoh misalkan ya, U3 berarti dikurang oleh U2. Suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Atau boleh juga misalkan di situ ada suku misal aja suku ke 5. Berarti dikurang oleh siapa? Suku sebelumnya. Berarti dikurang oleh suku keempat. Apakah ada lagi? Ya, ada pasti. Misalkan ada ini suku kedua. Berarti suku kedua di sini dikurang oleh siapa? Dikurang oleh suku pertama atau A tersebut. Nah, jadi untuk bentuk umum, rumus umum dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Inilah dia bentuk umumnya, ibu dari rumus bentuk umum aritmatika. Oke, kita lanjut. Nah, diberikan sekarang kita akan mengerjakan sebuah contoh. Contoh pertama yaitu misalkan kita disuruh mencari rumus suku ke N. Nah, Pak, kenapa sih kita disuruh mencari rumus suku ke N? Kan bentuk umumnya kan rumus umum bentuk umum aritmatikanya ada. Iya, ini bisa saja kita cari, mungkin hanya memperpendek rumus aja mungkin, tapi apa salahnya kita cari. Nah, misalkan contoh pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Tentu di sini barisannya adalah harus aritmatika. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, karena di sini rumus umumnya ada UN, ada A, ada B, maka kita harus mengetahui dulu A-nya berapa. Oh, suku pertamanya adalah 3, berarti A-nya adalah 3 ini. Kemudian B ini adalah beda atau selisih. Untuk mendapatkan beda atau selisih itu seperti di suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Contoh di sini U2 suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya adalah 6. Oh, suku keduanya adalah 6 dikurang suku pertamanya atau A-nya adalah 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3, maka bedanya itu adalah 3. Kemudian setelah diketahui apa sih yang mau kita tanya, kebetulan di sini adalah tentukan rumus suku ke N, maka yang ditanyanya adalah rumus suku ke N. Masuk kita ke pembahasan. Silahkan tulis ulang rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, tinggal kita masukkan saja. A-nya 3, terus N-nya tetap N karena N yang dicari. Dikurang 1, B-nya diganti dengan 3. A 3, A-nya diganti dengan di sini. B-nya juga diganti. Nah, B-nya juga diganti. Tinggal kita masukkan. 3 ditambah N dikurang 1 dikali 3. 3 tetap. Kemudian 3 dikali N, 3N. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian di sini 3 maju ke depan, 3N maju ke depan. 3 yang angka saja, yang tidak ada hurufnya dikelompokkan. Jadi 3N ditambah 3 dikurang 3. 3 dikurang 3 kan 0. Artinya UN sama dengan 3N. Maka rumus suku ke N dari barisan tersebut, barisan yang di atas ini adalah 3N. Jika ini adalah soal esai atau uraian, maka
sebaiknya diberikan kesimpulan. Nah, baik, memasuki contoh kedua. Ini kan tadi mencari rumus suku ke N. Apakah ada bentuk lain? Kita lihat. Contoh berikutnya adalah kita disuruh mencari suku ke-20. Nah, artinya ini sedikit berbeda dengan yang awal yang pertama tadi, tetapi intinya pengerjaannya sama. Misalkan diberikan soal, tentukan suku ke-20 dari barisan, tentunya sini juga aritmatika, 2, 6, 10, 14, titik-titik dan seterusnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tampilkan saja bentuk umum dari aritmatika. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. A, N, B. Terus diketahui A sama dengan 2. Dari mana 2? Karena suku pertamanya adalah 2. B. B adalah beda. Suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Berarti di sini U2 dikurang U1. Suku keduanya adalah 6, suku keduanya adalah 2. Suku pertamanya adalah 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Pak, apakah boleh di sini jangan U2 atau suku kedua dikurang U2 dikurang U1? Boleh, misalkan saja ini U4 U4 berarti dikurang suku sebelumnya, berarti suku ketiga. Maka di situ suku 4-nya 14 dikurang 10 sama dengan 4. Maka bedanya adalah 4. Apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa sih suku ke-10? Tentukanlah suku ke-10, artinya berarti di sini ditanya adalah U20. 20-nya adalah N-nya adalah 20. Kita masuk ke pembahasan. Kita tulis ulang dulu rumusnya. UN atau U20 sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, tinggal kita ganti. A sama dengan 2. Nah, tinggal kita ganti. N sama dengan 20, tinggal kita ganti satunya tetap, B kita ganti dengan 4 karena selisihnya atau bedanya tadi adalah 4. Sekarang karena sudah terpenuhi semua, maka kita laksanakan, kita lakukan perhitungan. 2 tetap, 20 dikurang 1 sama dengan 19, terus dikali 4. Nah, sekarang 2 ditahan dulu. 19 dikali 4. Ini bisa aja kita tulis 2 ditambah 19 dikali 4 artinya 6, di sini tuh 7. Kemudian 2 ditambah 76 artinya sama dengan 78. Maka suku ke-20 dari barisan yang di atas ini adalah 78. Nah, apakah di sini hanya suku ke-20? Tidak. Bisa saja suku ke-4, bisa saja suku ke-100, tergantung kemauan kita. Kebetulan di sini diberikan contoh suku ke-20. Ini contoh di sini bisa kita ganti-ganti, misalkan saja kalian nanti mengganti benar tidak suku 4 ini adalah 14. Nah, tinggal kalian ganti A-nya 2, B-nya adalah 4. Misalkan itu suku keempat, maka N-nya tinggal diganti 4. Misalkan sukunya suku ke-1000, maka N-nya tinggal diganti 1000. Misalkan dia ditanya nanti sukunya ke U ke-50 misalkan ya, U ke-50, maka N-nya adalah 50. Maka N-nya adalah 50. Nah, untuk
pengerjaan di sini pola-polanya sama saja, baik dia ditanya rumus suku ke N ataupun disuruh langsung mencari suku ke N-nya. Sebetulnya di sini sebelum kita masuk ke dalam rumus, ini bisa kita hitung secara manual. Kenapa bisa saya bilang secara manual? Misalkan saja di sini. Misalkan suku ke-20. Suku ke-20 di sini berarti ini bedanya kan 4 kita tahu. Nah, ini juga 4 bertambah 4. Ini juga bertambah 4. Tentu di sini yang kelima berarti kan ditambah 4. Berarti sini 18. Kemudian bertambah 4 lagi, di sini adalah 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti suku ke-6-nya adalah 22. Tinggal menambahkan 4 sampai suku ke-20, berarti 78 di sini. Nah, berarti suku ke-20-nya adalah 78. Apakah ini salah? Tidak. Nah, rumus itu muncul apabila yang manual itu dia melebihi kapasitas. Maksudnya melebihi kapasitas di sini bisa dikerjakan tapi kita perlu waktu lama atau cukup perlu waktu. Misalkan ditanyanya suku ke-1000, waduh tidak cukup buku kita. Maka untuk mengakomodir itu muncullah rumus. Sebelum ada rumus kita kerjakan manual. Apabila tidak mampu secara manual, baru kita kerjakan menggunakan rumus. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh kalian secara pribadi atau WA saya atau melalui classroom kita. Nah, silahkan nanti pada buku paketnya pada halaman 26 itu pada contoh 1.14 itu juga ada contoh. Nah, contohnya adalah di situ sudah diberikan jawaban. Silahkan kalian cek pada jawaban di buku tersebut menggunakan cara yang sudah kita sampaikan di atas. Misalkan, apakah di buku tersebut pada suku keempat atau pola keempat itu benar angkanya seperti itu? Nanti kita cek dengan rumus yang kita lakukan. Yang kedua adalah, apakah rumus suku ke N pada yang di buku itu nanti sama hasilnya dengan pengerjaan kita yang berdasarkan rumus. Nah, saya rasa itu dulu untuk pelajaran hari ini. Kita tidak bisa terlalu lama karena mengingat ini masa belajar di rumah, kita memerlukan biaya yang begitu besar, tenaga yang begitu besar. Jadi sangat berbeda apabila kita melaksanakan di sekolah. Nah, apabila ada pertanyaan, apabila ada yang belum jelas, apabila ada pertanyaan yang kalian belum puas, kalian boleh kok tanya bersama saya, tanya secara pribadi, ataupun nanti sesekali kita akan buka sesi melalui panggilan, baik itu chat live melalui Google Meet untuk membahas satu persatu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan kepada saya. Tapi kita harus berikan janji terlebih dulu atau kita buat jadwal dulu, tidak apa-apa. Karena kalau mengharapkan di kelas ini saja sungguh sulit untuk terlaksana dengan baik. Baik, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih sudah belajar. Banyak cara untuk belajar. Kita bisa belajar dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat terus ya. Amin.